Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel J21, channel yang membahas berbagai materi seputar psikologi. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah fenomena yang terjadi pada generasi milenial. Menariknya, fenomena ini bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi bisa dijelaskan melalui perspektif psikologi, khususnya dalam kajian psikologi keluarga dan perkembangan. Jadi, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi pada generasi milenial hari ini? Mari kita bahas bersama berikut ini. Check it out. Oke, pertama-tama kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan generasi milenial itu? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Ya, biasanya generasi milenial sering didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang lahir di rentang tahun tertentu, seperti halnya generasi Z atau generasi X dan sebagainya. Namun, kalau lihat dari perspektif psikologi, khususnya dalam psikologi perkembangan keluarga, generasi milenial tidak hanya dipahami berdasarkan tahun kelahirannya saja. Generasi milenial lebih tepat dipahami sebagai sebuah kelompok individu yang tumbuh dalam konteks sosial dan perkembangan yang sama. Yaitu sebuah generasi yang hidup di era perkembangan teknologi yang cepat, akses informasi yang luas, serta perubahan sosial yang sangat dinamis. Pengalaman hidup inilah yang kemudian membentuk cara berpikir, nilai, dan cara memandang kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan dari sinilah kita mulai bisa memahami mengapa generasi milenial memiliki pola pikir dan pengalaman hidup yang khas. Dari penjelasan tadi, mulai terlihat bahwa generasi milenial itu dibentuk oleh pengalaman perkembangan yang berbeda. Nah, dari sinilah muncul karakteristik yang cukup khas pada generasi milenial. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial cukup cenderung lebih terbuka dalam berpikir, lebih fleksibel dalam melihat pilihan hidup, dan lebih reflektif terhadap diri sendiri. Selain itu, generasi milenial juga cenderung lebih menekankan makna dalam kehidupan. Artinya, tidak hanya sekedar mencari pekerjaan, tapi juga mencari sesuatu yang dirasa sesuai dengan nilai dan identitas dirinya. Akibatnya, sering muncul kondisi seperti lebih banyak mempertimbangkan pilihan, lebih sering mempertanyakan keputusan, dan tidak jarang mengalami keraguan dalam menentukan arah hidup. Namun, penting untuk dipahami bahwa karakteristik ini bukan menunjukkan sebuah kelemahan, melainkan merupakan konsekuensi dari cara berpikir dan pengalaman perkembangan yang dimiliki oleh generasi yang berbeda. Nah, kalau diperhatikan dari karakteristik tadi, muncul satu pertanyaan penting. Kenapa generasi milenial cenderung lebih banyak mempertimbangkan pilihan, lebih sering ragu dan masih mencari arah hidup? Dalam psikologi perkembangan, kondisi ini sebenarnya sudah bisa dijelaskan melalui sebuah konsep yang disebut emerging adulthood. Emerging adulthood sendiri adalah sebuah fase perkembangan yang berada di antara masa remaja dan dewasa. Biasanya terjadi tentang usia sekitar 18-25 tahun. Dan pada fase ini, individu belum sepenuhnya stabil, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun identitas diri. Karena itu, fase ini sering ditandai dengan proses eksplorasi, mencoba berbagai pilihan hidup, serta pencarian jati diri. Jadi perasaan bingung, ragu, atau belum menemukan arah yang pasti sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, melainkan bagian dari proses perkembangan yang memang sedang berlangsung. Dengan kata lain, apa yang sedang dirasakan oleh generasi milenial saat ini bisa dipahami sebagai bagian dari fase emerging adulthood. Nah, kalau melihat fase emerging adulthood tadi, ada satu hal penting yang juga ikut berubah, yaitu relasi antara anak dan orang tua. Pada masa ini, individu mulai berkembang menjadi lebih mandiri, tidak hanya dalam tindakan, tapi juga dalam cara berpikir dan mengambil keputusan. Hal ini membuat hubungan dengan orang tua yang sebelumnya lebih bersifat diarahkan, perlahan mulai berubah menjadi lebih setara. Anak mulai ingin dengar, ingin dilibatkan sebuah keputusan, dan mulai memiliki pandangan hidup sendiri. Namun perubahan tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di sisi lain orang tua masih memiliki peran sebagai pemberi arahan dan pengalaman hidup. Disinilah mulai muncul dinamika baru dalam keluarga yang nantinya bisa berkembang menjadi sebuah perbedaan pandangan. Dari perubahan relasi tadi, mulai muncul satu hal yang cukup sering terjadi dalam keluarga, yaitu konflik nilai. Konflik ini biasanya mulai muncul karena perbedaan cara pandang antara anak dan orang tua. Orang tua yang berasal dari generasi sebelumnya cenderung menekankan pada stabilitas, keamanan, dan kepastian dalam hidup. Misalnya memiliki pekerjaan tetap, penghasilan jelas, dan jalur hidup yang lebih terarah. Sementara itu, generasi milenial lebih cenderung melihat hidup sebagai proses eksplorasi,
lebih terbuka dalam berbagai pilihan dan lebih mempertimbangkan makna serta kesesuaian dengan diri sendiri. Perbedaan inilah yang kemudian sering menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Misalnya ketika anak ingin mencoba hal baru, namun orang tua menganggap pilihan tersebut terlalu beresiko. Di sisi anak, hal ini bisa terasa seperti tekanan, namun di sisi orang tua, hal ini seringkali dilihat sebagai bentuk kepedulian. Oleh karena itu, konflik ini sebenarnya bukan karena salah satu pihak salah, melainkan karena adanya perbedaan nilai yang dipengaruhi oleh pengalaman generasi yang berbeda. Nah, ketika proses percaya diri yang terjadi pada fase emerging adulthood bertemu dengan tekanan dari lingkungan, terutama dari keluarga, maka mulai muncul kondisi yang dalam psikologi dikenal sebagai quarter life crisis. Quarter life crisis adalah sebuah fase di mana individu mulai mengalami kecemasan terhadap masa depan, keraguan terhadap pilihan hidup, serta merasa tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Pada fase ini, seorang seringkali merasa seolah berada di persimpangan, ingin mengambil keputusan namun belum merasa benar-benar yakin. Hal ini juga sering diperkuat oleh perbandingan dengan lingkungan sekitar, melihat teman sebaya sudah terlihat lebih jauh, sementara diri sendiri masih dalam proses mencari. Jika tidak dipahami dengan baik, kondisi ini bisa menimbulkan tekanan emosional yang cukup kuat. Namun, dalam konteks psikologi perkembangan, quarter life crisis sebenarnya dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika yang muncul dalam fase emerging adulthood. Artinya, kondisi ini bukan sesuatu yang abnormal, melainkan bagian dari proses perkembangan yang sedang berlangsung. Oke, jika dilihat secara keseluruhan, apa yang dialami oleh generasi milenial saat ini sebenarnya bukan sekadar kebingungan biasa, melainkan bagian dari proses perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari karakteristik generasi yang terbentuk oleh perubahan zaman, fase perkembangan yang dikenal sebagai emerging adulthood, hingga dinamika relasi dan perbedaan nilai dalam keluarga. Ketika semua hal tersebut saling bertemu, maka muncul tekanan yang kemudian dapat berkembang menjadi quarter life crisis. Dan dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kondisi tersebut bukan menunjukkan kelemahan individu, melainkan bagian dari proses dalam mencari arah dan membentuk identitas diri. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pemberi arahan, tapi juga sebagai sumber pemahaman dan dukungan emosional. Karena pada akhirnya proses menuju kedewasaan tidak selalu berjalan dengan pasti. Namun justru melalui proses tersebut, individu belajar memahami dirinya sendiri, menentukan arah hidupnya, dan membangun makna dalam kehidupannya. Oke, demikian pembahasan pada video kita kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena generasi milenial dalam ekspresi psikologi keluarga. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya Willy Saputra mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.